Oke, English students, kembali bersama saya. Nah, pada kesempatan ini saya kembali akan melanjutkan materi pembelajaran kelas 7. Dan sebelum saya lanjut lebih jauh, jangan lupa di subscribe dan di like video yang saya bagikan ini. Dan semoga bermanfaat dan kamu juga tidak ketinggalan akan video-video yang akan saya bagikan di lain waktu. Baik, materi yang akan kita pelajari saat ini yaitu tentang possessive adjective. Nah, apa yang dimaksud dengan possessive adjective? Jadi possessive adjective itu adalah kata ganti kepunyaan. Artinya, kata ganti di situ yang mengacu kepada subjek. Nah, jadi masing-masing subjek itu, I, you, we, dan seterusnya, itu memiliki kata ganti kepunyaan sendiri. Nah, dalam pembelajaran ini tentu apa yang diharapkan nanti hasil pembelajaran atau learning result itu adalah students are able to understand and practice using possessive adjectives in the sentences. Jadi dari hasil pembelajaran itu siswa sudah dapat memahami dan mempraktekkan penggunaan kata ganti kepunyaan itu dalam kalimat. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Nah, mari kita memperhatikan penjelasannya dulu, apa itu possessive adjective. Jadi possessive adjective means kata ganti kepunyaan, ya seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa possessive adjectives itu artinya kata ganti kepunyaan. We use them, maksudnya them di situ mengacu pada kata ganti kepunyaan, to talk about things who belongs to. Jadi kita menggunakan possessive adjective itu atau kata ganti kepunyaan itu untuk membicarakan tentang benda-benda atau hal-hal atau barang-barang yang menjadi milik seseorang. Nah, yang mana yang dimaksud dengan kata ganti kepunyaan? Nah, ini. My. Jadi my itu adalah kata ganti kepunyaan dari I, saya. Jadi kalau my, ya misalnya my book, ya buku saya. Your itu untuk kamu, his untuk laki-laki, kata ganti kepunyaan untuk laki-laki, her untuk kata ganti kepunyaan perempuan, its itu untuk benda, our kami, their mereka. Lalu coba kita lanjut. When we use them in the sentences, they are always followed by nouns. Artinya kapan kita menggunakan kata-kata ganti kepunyaan ini dalam kalimat, itu selalu diikuti oleh kata benda. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau my harus diikuti oleh kata benda yang menjadi kepunyaan. Begitu dengan your, his, dan seterusnya. Misalnya, kita bisa lihat contoh di sini. My book, buku saya. Your pen, pena kamu. Our house, rumah kami, dan seterusnya. Jadi book, pen, house itu adalah kata benda dan selalu mengikut pada kata-kata ganti kepunyaan. Nah, mari kita masuk dalam praktisnya. Here some examples. Ini ada beberapa contoh tentunya dalam kalimat. This is my car. Ini mobil saya. It is your bag. Itu tas kamu. They are his parents. Mereka adalah orang tuanya. Nya di situ menunjuk pada laki-laki karena menggunakan kata ganti kepunyaan his. Kemudian those are her books. Itu adalah buku-bukunya. Ya, kalau her ini untuk perempuan. Her books. Kemudian our teacher is nice. Jadi guru kami itu baik. Ya. Jadi kadang penggunaan kata-kata ganti kepunyaan itu kadang berbeda tempat dalam kalimat. Kadang di awal kalimat, kadang di akhir kalimat seperti ini. Ya. Jadi tergantung bagaimana kita menggunakannya itu dalam kalimat. Kemudian yang
Keenam, that is their house. Itu adalah rumah mereka. Lalu, your car is expensive. Mobilmu itu mahal. Nah, kalau kita sudah memahami penggunaan kata ganti kepunyaan tadi, maka mari kita coba mengerjakan latihan yang saya tampilkan di sini. Tentu saya akan bantu. Fill the blanks with possessive adjective. Jadi nanti tempat-tempat yang kosong ini itu akan diisi atau dijawab dengan possessive adjective. Coba kita lihat contoh yang pertama. John has a car. Bla bla bla, car is nice. Nah, kira-kira kata ganti kepunyaan apa yang dijawab di sini? Ada yang tahu? Iya. Tentu kata-kata ganti kepunyaan dari John. Kita lihat John ini tentu dia adalah laki-laki. Saya tidak tahu kalau di luar sana itu ada perempuan yang bernama John. Tapi yang umumnya itu kalau John itu adalah kata menggunakan laki-laki. Sehingga untuk kata ganti John yang ada laki-laki itu kita menggunakan di sini his. Jadi his car is nice. Di sini. Kemudian number 2. I have 2 sons. Saya mempunyai 2 sons, itu anak laki-laki. Nah, bla bla bla, sons are clever. Nah, kata ganti apa yang digunakan di sini? Ada yang tahu? Iya, betul. Adalah kata ganti kepunyaan daripada I. Jadi kata ganti kepunyaan daripada I itu adalah my. Jadi, I have 2 sons. My sons are clever. Jadi anak laki-laki saya itu pintar. Kemudian, nah di sini di nomor 3 ini terbalik. Kita akan menjawab dulu, baru tentu kalau kita mau menjawab kata ganti kepunyaan apa yang diisi di sini, kita lihat kalimat ya yang setelahnya. That is a blah 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 house. They like it so much. Mereka menyukainya, sangat menyukainya. Nah, it di sini kata bantu daripada house. Nah, kita lihat kata ganti kepunyaan they, mereka. Berarti tentu rumah mereka. Lalu kata ganti kepunyaan daripada they adalah, iya betul, their. That is their house. Itu adalah rumah mereka. Mereka menyukainya sangat, begitu sangat, atau mereka sangat menyukai. Number 4. We have a new class. Kami mempunyai kelas baru. Nah, kata ganti kepunyaan apa di sini yang akan kita isi? Kita lihat apa subjeknya di sini. Oh, we, kami. Makanya kata ganti kepunyaan daripada we adalah iya, our. Jadi our class is clean. Kemudian number 5, she bought a new dress. Bought ini adalah kebetulan karena ini kalimat bentuk lampau. Bought ini bentuk lampau dari buy, membeli. Jadi dia membeli gaun yang baru, new dress. Lalu bla bla bla, dress is beautiful. Jadi tentu kalau kita Indonesiakan sebelumnya, gaunnya itu cantik atau indah. Nah, kata ganti kepunyaan apa yang kita gunakan di sini? Tentu kita lihat subjeknya di sini adalah she. Olehnya itu kata ganti kepunyaannya adalah her. Jadi she bought a new dress. Her dress is beautiful. Ya. Sampai di sini dulu. Kalau kalian ada pertanyaan, silakan dimasukkan pertanyaan dalam rekaman video di YouTube nanti, supaya saya bisa menjawab. Baik. Dengan demikian, cukup sampai di sini pembelajaran materi tentang possessive adjective. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku semua, khususnya yang masih duduk di bangku sekolah tingkat SMP dan kelas 7.
Sekian.